DPR, sidak lagi ke Bursa Efek Indonesia. Sidak ini dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dalam kunjungannya ke BEI, Dasko menjelaskan jika dirinya sudah memperoleh sejumlah paparan dari Danantara. Menurutnya, dalam situasi ini masyarakat perlu tetap optimis. Dia juga menyebut jika pemerintah akan melindungi ribuan investor yang menjadi pemodal di IHSG. Sejauh mana level keamanan ekonomi RI saat ini? Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Simak ulasannya dalam Detik Sore. Menuju Kalimantan, Detik Sore akan mengulas munculnya kembali kasus penyalahgunaan identitas untuk bahan deepfake vulgar. RY, mahasiswa FMIPA Universitas Tanjung Pura Untan, Pontianak menggunakan gambar ke-9 temannya sebagai bahan deepfake konten vulgar. Bagaimana kasus ini terbongkar? Simak laporan langsung jurnalis Detikom selengkapnya. Pada penghujung sore nanti, musisi muda asal Jakarta Selatan, Farel Hilal akan berkunjung ke Detik Sore. Dirinya akan menunjukkan karya viralnya Keliling, serta bercerita sedikit tentang album terbarunya yang akan rilis dalam beberapa waktu ke depan. Seperti apa sosok musik Gen Z Farel Hilal? Mengapa dia banyak mengangkat tema Jakarta Selatan dalam karyanya? Saksikan penampilan dan obrolannya dalam Detik Sore. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Yo, Cocok banget musiknya, semangat Ijo. banget. Ijo. Sayang. Halo dari Kue Lupis. Halo dari Klepon Manis. Hari ini penuh dengan gula-gula dan warna-warna. Semoga membuat kamu semangat di hari Selasanya ya. Amin. Amin. Karena hari ini banyak hal yang gak bikin semangat kayaknya ya. Terutama orang-orang yang invest di pasar modal. Karena duitnya pada lari kabur semua ke luar negeri. Aduh, tapi Terlalu lebay ya? tapi nggak lebay. Itu menggambarkan kan lossnya berapa persen Iya, juga. Sedalam apa? Semakin kuat teriakannya, tangisannya berarti sedalam banget ini kalau begini. Udah bukan masih jongkok tapi ya belum tiarap ya. Nyaris. Nyaris. Karena Tapi emang kan dalam banget. sebetulnya juga ada upaya-upaya yang dilakukan juga pasti dong ya. As it should. Sama pemerintah, sama IDX juga. Untuk bisa memulihkan setidaknya ya. Atau meredakan ketegangan. Meredamkan, nah itu Atau dia. kepanikan gitu ya. Iya, kita Barangkali nanti banyak yang panik soalnya gara-gara kayak kenapa pada kabur semua? don't Jangan, go away, jangan. no. Ya itu dia. Tapi mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut juga. Apa tujuannya Pak, baru banget ya Pak Sufmi Dasko tadi pagi jam 10-an. 10-an betul. Abis kayak mampir dari kantor dulu, abis itu Iya dari melipir ya. DPR ke bursa tuh bentar sih, apalagi pakai nguing-nguing kan. Kan dari Senayan ke Sudirman sebenarnya. Bener, lewat Blok M dulu sih setahu gue pick up dirty latte dulu Dirty menurut latte. gue sih. Biar Karena nggak kalau di ngantuk. Gosen dirty latte kan nyampur, jadi harus di pick up. Betul. Bebas lah kalau sama Pak Dasko ya. Sebebas Detik Sore hari ini yang mau ngobrolin apa aja, bebas semuanya ngikutin kata hatinya Detiker semuanya. Bener. Tapi tahu apa yang kalian inginkan. Gue mau bahas dengarkan dulu hari soal fitur terbaru dari Instagram yang gue bingung banget ini ini. cara Gua kan baru pakainya. just now tadi. dari So sama Iza. Instagram just Launch. released ya new feature. Jadi gue tuh kayak dapat notif mulu kayak misalnya nih Afi and others, terus tadi kayak Chandra and others shared their instant. Nah gue kira dia tuh nge-DM ke gue yang sekali view itu loh. Ya kan, pas gua klik ternyata bukan, itu adalah kayak, tapi gua nggak bisa share di sini karena kan ini kan meant to be yang followers Iya. aja gitu. Tapi intinya adalah mereka nge-share satu kali view sama kayak story. Cuman yang gue bingung adalah gue tuh nggak bisa kayak langsung next ke postingan orang gitu loh. Kayak pasti keluar dulu gitu. Kayak gimana sih pakainya? Nah untuk menjawab itu semua kita udah terhubung sama Mark Zuckerberg untuk cari tahu apa nih. Ini gestur-gestur gue udah kayak ini nih ya, kayak oma-oma yang kayak gimana sih caranya? Terus apa? Nih kan banyak nih 188, terus gue gimana cara gue lihat satu-satunya? Oh nggak bisa dilihat satu-satu. Gak bisa jadinya. tuh, kan kayak Mungkin dia masih beta kali Za, jadi Iya. belum bisa. beta bingung jadinya. Beta pakainya, susah ini ya. lihat kondisi Selamat- negara hari ini. Selamat mengeksplorasi fitur baru dari Instagram ya. But Buat anyways, orang-orang yang sudah bisa merasakannya ya, karena gue ternyata belum tadi. percuma HP puluhan juta rupiah kalah sama gue yang Ah.
yang biasa aja. Iya. Tapi gue juga dari Instagram juga gue melihat video-video para relawan Yang pada WNI disekap ya. Betul, termasuk juga 3 diantaranya kalau nggak salah juga adalah jurnalis ya. Kamu kenal nggak Kak? Aku sih nggak kenal sama Beliau-beliau pahlawan-pahlawan ini? itu, Betul. tapi ya sebagai sesama jurnalis kita sangat berempati terhadap kondisi dari teman-teman yang saat ini dalam Penyekapan. sekapan dari tentara Zionis Israel. Ada 5 orang sebenarnya WNI-nya yang ditangkap ini, Detikers, Betul. dan pada bersuara lewat rekaman video-video dari mereka yang saat ini sedang berada di dalam sekapan tersebut. Kita doakan semoga seluruh WNI ini bisa segera balik lagi ke tanah air dengan selamat. Amin. Pemerintah bisa berusaha semaksimal mungkin, Betul. seoptimal mungkin memulangkan mereka kembali secepatnya. Betul, karena sebetulnya juga bukan hanya WNI aja, bukan hanya 5 orang aja. Masih perlu diketahui sih sebetulnya ada berapa banyak total relawan dari seluruh dunia. Yang gue tahu yang videonya juga sudah sempat dirilis sama official social medianya Instagramnya si Global Summit Flotilla atau si nama Misi apa ya kemanusiaan movementnya. itu. Itu ada dari Indonesia, dari Malaysia, dari Belanda, dari Jerman, dan banyak lagi. Jadi sebetulnya si Global Summit Flotilla ini merupakan gerakan atau movement ya, mobilisasi terkoordinasi hingga konvoy sebagai bentuk perlawanan dukungan terhadap pembebasan Palestina juga. Nah, salah satu upaya yang dilakukan itu adalah pengiriman makanan, obat-obatan, teman-teman media, jurnalis juga ke sana melalui beberapa kapal. Bahkan sebetulnya ini yang kami dapat adalah 70 kapal dari lebih dari 1.000 peserta dari 70 negara di seluruh dunia juga gitu. Jadi intinya adalah memecah atau menggunakan perairan bebas gitu ya untuk bisa me-reach atau menjangkau Gaza dan Palestina ya, Palestina di sana untuk menyampaikan bantuan-bantuan juga gitu. Dan si capture ya, maksudnya si intervensi ini dilakukan di perairan bebas sebenarnya Kak, di Laut Lepas Mediterania yang harusnya juga Aman ya. perairan bebas ya, maksudnya selama misinya misi kemanusiaan harusnya boleh siapa saja bisa lewat di situ gitu. Nih salah satunya nih ya, poin yang juga cukup menarik menurut gua dari misi utama Global Summit Flotilla adalah poin 3, menciptakan jalur maritim yang dioperasikan oleh warga sipil menuju Gaza untuk memastikan akses tanpa hambatan terhadap makanan, obat-obatan dan juga pasukan penting lainnya, serta menegaskan kedaulatan rakyat Palestina atas perairan mereka sendiri. Jadi sebenarnya ini this is a total wrong thing to do from IOF dan juga IDF yang mereka lakukan, karena ini sebenarnya jalur yang memang lagi dites juga nih sama Global Summit Flotilla, apakah sebetulnya bisa dengan bebas dilalui gitu untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Ternyata ya diintervensi. Iya. Itu dia. Tapi semoga dari videonya sih kelihatan yang pada disekap tuh kondisinya masih sehat-sehat ya. Tapi Hopefully. harapan kita semua untuk mereka semua bisa segera dalam kondisi yang lebih aman lagi, Detikers. Dan ini juga sudah direspons dari teman-teman di DPR juga, dari Komisi 1 nih. Ada pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 1 DPR fraksi PKS Sukamta yang mengatakan mengecam keras tindakan tentara Israel yang menangkap sejumlah jurnalis di Indonesia ini atau WNI yang ikut tertangkap di sini, dan meminta pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas biar bisa segera diselamatkan, jangan sampai ada korban gitu ya. Betul. Iya, kita doakan juga untuk saudara-saudara kita juga ya, untuk para relawan WNI dan juga dari seluruh dunia sebetulnya juga bisa kembali ke rumahnya masing-masing, bisa kembali ke negaranya masing-masing dengan selamat juga. Tapi tetap besar juga harapan kita juga mereka tetap bisa menyampaikan gitu ya Bantuan kemanusiaannya iya, bantuan kemanusiaannya juga gitu. Masih belum terkonfirmasi sebetulnya dari sekian banyak kapal berapa banyak yang diintervensi, karena memang juga videonya juga masih scattered gitu ya Kak ya, maksudnya masih cukup random lah tersebarnya gitu.
Tapi sudah ditangani juga sama Kementerian Luar Negeri begitu ya. Selain mengutuk keras tindakan tentara Israel ini, juga sudah berkoordinasi juga dengan KBRI di sejumlah negara juga, termasuk di Ankara, Ya. Kairo, Roma, Amman, dan juga Istanbul, dan menyiapkan langkah antisipatif Detikers untuk melakukan tindakan mitigasi seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI ini disita serta dukungan medis apabila diperlukan. Dan Betul. Indonesia juga udah gabung sama 9 negara lainnya untuk memitigasi risiko ini ya, dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke Global Sumut Flotilla. Jadi kalau memang mereka tahu bahwa ini adalah sebuah misi kemanusiaan, tidak ada hal yang mengganggu upaya-upaya mereka dalam agenda apapun itu, ya udah bisa dilepasin sesegera mungkin gitu. Jangan ada Hopefully. penyekapan. Itu dia ya. Agak sedikit cukup blowing our mind every time we hear statement from the leader of Israel juga, Benjamin Netanyahu. Karena dia bilang begini, pokoknya intinya dia memuji aksi pasukan angkatan laut Tel Aviv ini dalam mencegat kapal-kapal armada Global Sumut Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza, karena Netanyahu menyebut pencegatan itu telah menggagalkan rencana jahat untuk menerobos blokade terhadap Gaza. Netanyahu being Netanyahu. Iya sih. That's it. Yang pasti kita berharap semuanya ini segera Membuat bisa. Kue talam kayak kita, seimut kita bingung dengan Beliau pernyataannya. anyway masih hidup gak sih? Sebenarnya kan banyak spekulasi juga kan di internet. Sebenarnya Netanyahu nih Bukan orang sih, kan. masih eksis apa enggak sih di dunia ini, karena berhubung On national media gue bilang he's not a human ya. Baiklah, maybe perlu dicek lebih lanjut juga. sangat duar. Tapi Itulah. kondisi memprihatinkan tersebut juga menambah keprihatinan di dalam negeri juga seiring dengan melemahnya mata uang kita hari ini ya. Kemarin tuh udah lemah, gue kira akan segera rebound gitu dengan segala macam intervensi yang dilakukan. Tar dulu, boleh gak kita frame-nya berdua? Nah, kita kayak 3 kilo gak sih? Apanya? Gas 3 kilo melon. Aduh iya lagi. Gue lebih ngeliat coklat Dubai sih. Oh pistachio, Pistachio. milih yang mahal yang gua dong, ekonomis. Merakyat ya. Menurut lo gas 3 kilo yang harganya 16.000 apa yang 38.000? Betul, yang 16.000. Karena tentunya biar Ketemu semakin sama mudah presiden berarti ya. diraih Dibeli sama sama masyarakat. masyarakat. Udah ada di kopdres juga. Tapi giliran nanti lo udah gak di depan Pak Presiden, lo naikin harga kan? Pokoknya intinya khusus untuk masyarakat yang memang butuh bantuan. Iya, yang Butuh sesuai dengan subsidi. peruntukannya. Iya. Hanya untuk masyarakat miskin. Ya. Betul, gitu. Aku ya kan? untuk orang kaya, Dubai Pistachio. Ih, keren. As it should. Yang udah gak ngetren lagi kan? Emang iya. Ya, enggak Buat kaummu saja yang tidak ngetren. Karena dolar semakin mahal. Iya, Makanya mungkin benar. buat beberapa orang agak susah ya meng-afford. aman. Pembelian coklat Orang itu. pistachio Dubai 250.000 aja ngantri. Udah ada yang made in Bogor ya pistachionya ya. Terus nyokap gue pernah beli. Si 250.000 itu. Sorry banget, I have to laugh about this karena bukan. Jadi dia beli di online. Ceritanya ala. Jadi tulisan alanya Oh tuh ada kecil. ala. Ala coklat Dubai. Terus gue bilang, terus gimana? Berapa Kamu mau harganya? coba nggak? Tadi kayak 45 ribuan Oh iya? atau 60.000 sama ongkir Oke. lah ya. Terus kamu mau coba nggak, sambil ketawa? Aku udah save di kulkas. Terus gue kayak kan gue datang 3 hari berikut setelahnya lah ya, setelah nyokap gue itu. Terus gue kayak mana udah nggak enak dok di kulkas. Gak apa-apa biar tahu aja. Terus gue makan. Ini green tea, iya. Karena tulisan alanya nggak kelihatan. Jadi nggak ada sama sekali Nggak ada pistachio pistachio. Terus gue kayak nggak mungkin harga segitu pistachio dari Dubai. Namanya juga ibu-ibu. Tapi kayak Soalnya Johnny the Train. pistachionya made in Bogor. Makanya Bener mungkin. jatuhnya matcha ya, ada daunan. Bukan matcha, bahkan green tea. Green tea. Matcha lebih mahal lagi harusnya ya. Tapi ini Red, gimana dolar nih? 17.000. Berapa hari ini? 17.000. Hari ini 17.700. Almost 700. Oh udah 700. 17.700. Wow. Bang udah ada yang jual 17.800an juga. Hmm, Aku senang sih karena dolar aku makin keren. Berapa banyak sih dolar lu? dolar bikini Bottom monopoli kan? tapi
Kita kan ada yang bilang kan, dulu kita sering menjadikan sebuah anekdot dolar Zimbabwe. Iya. Sekarang dolar Zimbabwe udah lebih kuat daripada rupiah. 1 dolar Zimbabwe nilainya 40-an rupiah detikers. Ini kalau dicek lagi jangan-jangan Vietnam udah di atas kita juga. Nah, jangan-jangan di WhatsApp meme tuh rupiah gitu. Yang beredar di WhatsApp grup Nggak tahu Zimbabwe. Nah, iya lagi. Gara-gara kita Iya suka, lagi. bukan kita ya, tapi ada orang-orang. Membersihkan diri Anda. Yang pasti dolar Amerika Serikat Ya makin Allah. menunjukkan keperkasaannya hari ini detikers. Ini juga berbarengan sama bursa kita yang juga hari ini rontok makin dalam juga ya. Jadi memang banyak sekali kekhawatiran masyarakat soal apakah ini akan seperti Krismon 98, apakah akan tercipta another crisis gitu. Mudah-mudahan enggak, karena sepertinya dari para pemangku kebijakan juga cukup Melakukan upaya tegas, lah ya. cukup tegas gitu menyampaikan ke masyarakat bahwa jangan ada kepanikan di masyarakat. Tetaplah jajan maca, Tetaplah jajan, tetaplah belanja, yoga, tetaplah yoga menggunakan kurang appearance yang edgy menurut optimal. gue. Kurang ya? Harus Lululemon lah atau Alo lah minimal, Pak. Gue kira kemarin lo ada loh di Jauh lokasi banget itu. sama ongkirnya. Ya who knows, kali kan. Iya benar, sebagai yoga entusias ya. Ya TTA ya. Lanjut. Pokoknya ya semoga ini bisa segera diredakan sentimen-sentimen ini, walaupun agak sulit karena kita sekarang kan tekanannya dari eksternal nih banyaknya. Walaupun kata pemerintah kan secara domestik kita sebenarnya cukup baik kok. Walaupun memang sih domestik ini juga berpengaruh juga sebenarnya sama sih pelemahan rupiah, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan sama bapak-bapak yang di atas ya, dari BI, dari Menkyu, dari pemerintah semuanya bisa segera meredakan tekanan di pasar ini sehingga dolar ini bisa berkurang penguatannya sehingga rupiah kita bisa kembali meraih nilai fundamentalnya. Betul. Tapi sebetulnya juga udah mulai tuh ada beberapa pernyataan kan dari para pengusaha yang bilang kalau kambing dan juga sapinya menjelang Idul Adha nggak serame dulu, karena biasanya tuh ini kan udah Udah hampir pada diborong kali sama Pak Presiden. ya, justru kalau dibolong jadinya yang tersisa atau mungkin yang buat yang Tinggal belum dikit beli, harusnya iya ya. kan? Justru Tapi ini mereka katanya bilang masih belum masih serame banyak, dulu nih betul, gitu. masih belum serame dulu untuk waktu yang udah mulai mepet nih, semingguan lebih dikit lah menjelang Idul Adha juga, karena memang katanya harga sapinya ya mereka juga nggak punya pilihan lain selain menaikkan Rumputnya harga kan. impor mungkin ya. Ya itu mungkin pistachio. Itu kacang sih ya, tapi ya. Iya. Ya dia rumputnya rumput tetangga. Jadi lebih mahal pakannya. Iya sih. Ya pasti Gitu. ada aja mungkin yang bikin jadinya si harganya mahal. It's either kenaikan biaya logistik kah Iya, atau apa. Pasti kan betul. berpengaruh tuh terhadap si harga barang tersebut jadinya. Itu dia juga ya. Ngomong-ngomong soal yang yoga, Balik ke yoga lagi kita kita. balik lagi ke yoga juga. Walaupun sebenarnya ini sosoknya sama sih ya, mungkin cukup ramai juga diperbincangkan. Ternyata ikut pop up yoga event kayak gua ya. Tapi nggak dikasih lihat deh goodie bagnya apa. Biasanya kalau event Ada yoga goodie bag-nya. itu tuh dapat goodie bag, Mas. Kayak orang donor darah. Bener. Apa isinya Karena biasanya? tergantung sponsornya apa. Jadi biasanya tuh Rata-rata apa biasanya? skincare, sunscreen, atau enggak misalnya kayak Wellness lah ya. iya buat minuman kesehatan. Matras tuh mungkin kayak kalau apa tuh namanya door prize giveaway gitu. Ada tuh yang mahal-mahalnya kayak dapat matras. Tapi Matras-matras beliau gali. nggak posting goodie bagnya ya. Sponsornya sedih pasti. Ya beliau Kan ada biasanya di kayak- event itu juga biasanya kayak, bagus banget. Kak. Thank you. Wah, udah. Nggak bayang. Kayaknya udah ada yang bikin video AI-nya sih. Tapi katanya beliau selain juga yoga, memang juga sudah punya sudah punya agenda untuk keliling-keliling Indonesia juga bersama dengan PSI. Beliau ini yang dimaksud adalah Pak Presiden Jokowi ya. Presiden nanti harus ke-7, ya. betul. Bapak Yoga Indonesia, BYI. Kayaknya beliau adalah presiden pertama yang yoga ya. Menggeser ini Anjas marah. Ya udahlah. Ya selamat beryoga dan berbelusukan lagi Pak Jokowi. Benar. Kita Kayaknya nantikan gebrakan-gebrakannya. Barangkali mau nostalgia masuk ke gorong-gorong lagi ya. oh ya.
Adapun pertemuan dan Jokowi dan Budi Ari terlaksana pada 1 Mei di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Beliau tampak dalam video ya, lagi bersama Pak Budi Ari dan juga Pak Jokowi juga, dan mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan relawan yang akan digelar rutin dalam rentang waktu 3 bulan gitu. Dan disampaikan bahwa Pak Jokowi sudah pulih 99% dan siap berkeliling Indonesia untuk menyerap aspirasi rakyat. Bagus lah. Dan kalau kali begitu. ini tentunya udah bukan lagi bagian dari PDIP melainkan bagian dari PSI gitu. Siap Saya Pak Pak, Jokowi. kita nantikan gebrakan-gebrakannya. Ditunggu video bakasananya Betul. Pak. Itu ditunggu banget sih. Jadi selain daripada video orang-orang berkunjung ke rumahnya, sekarang ada konten baru ya. Benar. Yoga lah kalau biar bisa hening sejenak, bermeditasi. Penting itu, penting. Juga memproses yang ada dalam pikiran, yang ada di dalam tubuh. Yoga is the best option. Hands up if you feel energized, or hands down if you feel like you need to be more calm gitu. Beda fungsinya. Handshake Gitu. kalau kamu setuju. Kita break dulu karena habis ini kita akan bahas Pak Dasko yang tiba-tiba turun gunung lagi ke bursa di tengah IHSG yang lagi anjlok. Habis ini di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hari ini juga kedatangan seorang tokoh nasional, Wah, wakil ketua luar biasa DPR banget. RI, yang sebenarnya ini kedatangan kedua, nggak baru-baru banget sebenarnya. Betul ya, Dan karena beliau selalu datang ketika bursa anjlok. throwback pada saat itu juga sempat pada saat IHSG sempat hold dulu ya waktu itu. Habis itu nggak lama kemudian keesokan harinya Pak Dasko sempat datang juga ya ke BRI. Iya. Gitu. Kita bahas lagi Detikers ya, karena hari ini baru fresh banget. Bersama dengan redaktur pelaksana Detik Finance ada Angga Alia Firdaus di sini. Mas Angga, welcome back to Detik Sore. Selamat sore. Seperti kenal dengan jaketnya. Gak usah ditanya kenapa jaketnya pindah. Dingin soalnya. Mas Oh, Angga dingin. kedinginan. tuh. Produsernya yang maksa ini. Mas Angga sebagai perwakilan tim sukses dari Bukannya tadi dari Bursa Efek juga langsung cepet-cepet Oh iya. buru-buru Oh iya. ke sini, Kita diajak juga kan Setelah ngawal langsung ke sini. langsung sini ya. awal. Ditelepon sama Detik langsung Ngawal datang. Bang Komar. Ini kembali nih ke bursa Pak Dasko. Ya. Gue sempat bertanya juga apa ya intensi atau urgensi dari kedatangan Pak Dasko ke bursa setiap kali bursa tuh lagi anjlok gitu. Dari Iya. Detik Finance kira-kira analisisnya kayak apa? Mas Ya Angga? mungkin sebenarnya lebih ke simbolik ya. Simbolik bahwa ya pemerintah dan DPR hadir gitu di sana. Tapi kan memang kalau bicara efek pasti nggak akan langsung. Nggak mungkin efek ujuk-ujuk gitu. Betul. Di semua bursa lah. Dimanapun di dunia, misalkan di Amerika tiba-tiba Trump datang gitu kan pasti nggak ini. Tapi mungkin lebih ke simbolik nunjukin kalau pemerintah tuh hadir gitu. Pemerintah dan DPR dan lain-lain kan ada Danantara juga datang kan tadi kan. Betul. OJK juga datang gitu. Jadi you are not alone gitu kali ya. Oh, bahwa ada. Ya tidak diam lah Iya, gitu. iya. Kita mengupayakan sesuatu untuk melakukan something gitu. Mhm. Tapi ya kalau lihat efeknya kan pasti nggak instan. Toh hari ini aja kita masih -3. Betul. Iya, Ya kan? iya. Hari ini -3%, dolarnya juga 17.700. Mm-mm. Udah mendekati 17.845 nih menjelang Agustusan. Udah nggak bisa dibercandain lagi tuh, beneran kejadian. Tinggi juga ya. Janganlah, kita semua berdoa janganlah. Iya. Ini udah tinggi banget sih soalnya. Mungkin itu sih lebih ke situ sih, lebih ke reassurance market kalau ya we're doing something gitu. Dan hopefully bisa bagus ke depannya. Mungkin kayak gitu sih ya kalau kita lihat. Berarti sebetulnya juga apakah sebetulnya kan sebenarnya pandangan masyarakat tuh bisa jadi juga kayak this is very urgent makanya Pak Dasko sampai datang ke sana, atau sebetulnya juga ada yang dibereskan gitu di sana juga, atau apa sih sebenarnya Mas overall yang disampaikan sama Ya, Pak Dasko di hadapan mungkin gini, teman-teman? kalau ditarik ke belakang itu kan Bursa. sentimen yang mempengaruhi bursa itu banyak. Ya salah satunya kestabilan politik. Itu kan walaupun mungkin gak secara langsung, tapi kebijakan pemerintah,
stabilitas dalam negeri dan lain-lain itu kan juga akan ngaruh ke kepercayaan pasar. Jadi mungkin dengan datangnya beliau ke bursa ini mau nunjukin kalau secara internal kita solid nih, kita oke nih, kita akan berusaha. Tapi kan masalahnya ini faktornya bukan faktor internal doang nih, dari luar juga politik Iya. masih rame, gitu kan. Harga-harga di luar terutama harga minyak juga masih naik. Betul. Makanya berpengaruh ke nilai tukar gitu. Cuman ya memang mungkin ini langkah politis, tapi ekonomi itu memang selalu terimbas oleh politik ujung-ujungnya. Gak mungkin cuma ekonomi doang diserahkan kepada pasar. Pasar juga tetap melihat kebijakan pemerintah, pro-nya kemana, sedang stabil atau enggak, berkoalisi dengan negara mana, atau lagi ribut dengan negara mana. Nah itu kayak gitu. Tapi when it comes Pak Dasko turun gunung lagi ini untuk kedua kalinya setidaknya dalam masa setahun terakhir ini, ada something serius nggak sih yang dilihat untuk pasar modal kita terlepas dari saat ini upaya reformasi di pasar modal, Ya. kemudian juga ada sentimen global gitu, ada hal lain nggak yang mungkin Yang bisa paling di- serius itu kan mungkin yang paling ini ya, berapa kali kita beritain dana asing yang keluar terus-terusan kan. betul. Jadi memang asing ini perlu diyakinkan. Memang nggak salah-salah juga, namanya kita berinvestasi ketika ada pasar lebih bagus pasti akan pindah. Let's say misalkan hari ini pasarnya AS lagi stabil, ya udah kita cabut dari sini kita pindah ke AS misalkan, ya wajar-wajar aja gitu. Nah sekarang tugasnya pemerintah gimana meyakinkan bahwa ya lu jangan keluar dulu, kita masih punya something yang bisa bikin investasi lu makin bagus di sini gitu. Nah itu sih yang perlu dikejar. Masalahnya kan setiap bursa buka itu hampir terjadi adalah duit yang keluar terus nih. Dan asing tuh pada keluar terus. Apalagi dengan dolar yang tinggi mungkin orang juga nge-swap, gue jual saham tapi gue beli dolar misalkan. Dan itu terjadi gitu. Dan itu kalau dibiarkan terjadi ya IHSG akan terus-terusan turun. Ini aja udah berapa persen nih IHSG dari awal tahun. Itu kan udah minusnya udah lumayan tuh. Iya. Udah turun terus gitu. Memang harus ada yang dilakukan pemerintah sih misalnya ke depan. Sebenarnya kalau yang ditunggu pasar itu kan langkah-langkah yang konkret. Betul. Oke, secara politis, secara simbolis lu datang untuk kelihatan gitu ya. kelihatan, oke. Tapi Actionnya pasar akan menanya itu, what's next? Actionnya lu mau ngapain? Minimal tuh ada langkah nyata untuk menstabilkan rupiah. Apa yang akan dilakukan? Coba keluarinlah ke publik. BI akan begini, Kemenkyu akan begini, misalkan. Kemendak akan begini, dan lain-lain. nggak cuma Gitu. bilang fondasi ekonomi kita bagus, nggak cuma bilang Ya Kualitas. ngeklaim itu is one thing, but punya data is another thing gitu kan. Punya data dan punya program. Karena kan pola komunikasi pemerintahnya juga harus bagus nih. Karena ini bukan kerja sendirian. Iya. Kayak tadi ada yang marah-marah di DPR tuh. Harus mundur katanya. Kemarin. kemarin. Sebenarnya bukan salah satu orang. Karena ini kan cerminan sebuah image sebuah negara nih. Ibarat kayak ada tokonya lagi ada pengaruh dari luar dan pengaruh dari internal. Ya. Nah, gue mau belanja di sana apa enggak gitu. Ya, Nah, ini satu pilar lah sebetulnya dari benar. beberapa. Nah, jika gitu pegawai ya. tokonya kompak, oke kita punya barang ini, kita punya ini, kita akan ini ya. Investor akan yakin. Makanya di sini Kemenkyu punya apa? BI punya apa? Kemendak yang biasa ekspor impor punya apa gitu. Ya harus dikompakin, ada satu strategi khusus yang oke kita punya program ini untuk penguatan rupiah. Misalkan kalau presiden-presiden sebelumnya kan punya kebijakan apa tuh dulu? Yang kebijakan apa diumumin, kebijakannya ini programnya apa tuh? Lupa Paket lagi. kebijakan ekonomi. Nah, paket kebijakan ekonomi lah gitu. Kayak let's say misalkan apa Jokowi nomics gitu. Iya. Atau Prabowo nomics gitu. Program satu ngapain, dikejar dengan apa. Nah, seharusnya sih mungkin bisa bikin itu. Pas Oke, satu terakhir- penstabilan rupiah misalkan. Lu ngapain? Terus kepastian regulasi. Nggak buat investor percaya ngapain. Terus satu lagi kepastian berbisnis misalkan. Itu juga ngapain gitu. Kayak gitu, harus dibikin itunya sih. Atau bahkan stimulus-stimulus juga gitu ya yang untuk para investor atau Ya. calon investor gitu ya. Nah, itu untuk turunan-turunan bisnis-bisnis dari itu ya. programnya. Jadi misalkan target programnya adalah menstabilkan rupiah, menstabilkan menaikkan IHSG. IHSG itu kan misalkan Danantara nih akan menyuruh BUMN buyback harga-harga yang udah di bawah. Jadi kalau di buyback sama mereka kan
otomatis naik tuh. Jadi investor juga, gue juga mau ikut deh, beli naik. Itu kan berapa kali dilakukan dan itu works. Dari zamannya krisis 2008, buyback itu salah satu yang bisa dilakukan dan itu menarik gitu. Menarik investor. Nah, cara-cara itu ya harusnya dipikirin sama pemerintah. Jelasin ke aku dong, buyback Gitu. itu gimana maksudnya Kak? Beli kembali sahamnya dia. Oh. Jadi gini, misalkan salah satu bank sahamnya udah anjlok banget nih, udah di bawah valuasi saham, berarti murah kan. Nah orang nggak mau beli karena takut. Kalau gue beli takut ke bawah lagi. Ya udah diborong aja pakai kasnya si BUMN sendiri. Jadinya treasury biasanya tuh ya. Beli di bawah, let's say harga 5.000 gitu. 5 tahun ke depan harganya 15.000, kan ada spread 10.000, dijual lagi. Ya, Balikin bisa lagi jadi ke- dana cadangan buat si BUMN-nya. Dan itu udah sering dilakukan. Harusnya ada langkah-langkah nyata. Setelah oke, hari ini datang, tapi besok-besok tolong diyakinkan kami langkah apa yang akan dilakukan pemerintah gitu untuk itu. Berarti sampai saat ini sebetulnya setelah pertemuan tadi masih tusun ya untuk bilang kayak strateginya sebetulnya yang lagi disusun atau mungkin yang mau dibarengi gitu antara bursa dan DPR misalnya atau Iya. mungkin dari Danantara mau apa belum juga ya. Belum ada karena Belum konkret ya. masih tadi omongannya masih umum aja, masih Masih ya normatif pemerintah ya. hadir, kita akan memastikan baik-baik saja. Tapi kan namanya investor tuh pengen detailnya gimana gitu. Apa programnya, apa yang bisa Anda lakukan supaya dana asing gak jadi keluar, apa yang bisa Anda lakukan untuk menekan rupiah yang kata Gubernur BI dalam beberapa bulan ke depan bakal balik ke 16.000. Ya nggak apa-apa kalau mengklaim, tapi kan caranya gimana gitu. Itu sih yang harus dibeberin sebenarnya. Kalau kita tanya ke pengamat pasar modal kan mereka bilang bahwa pelemahan IHSG hari ini tuh banyak dipengaruhi sama faktor global dan juga rilis dari MSCI dan Ya. FTSE dan yang akan datang gitu, Mas. Tapi juga ada satu faktor juga tuh soal bagaimana kredibilitas fiskal Indonesia yang dilihat investor tuh kayaknya mulai berkurang, termasuk adanya potensi pelebaran defisit. Nah, menurut lo dari redaksi sejauh mana sentimen kredibilitas fiskal ini kemudian berpengaruh ke keputusan investor bahwa kaburnya ke Ya itu duitnya pasti keluar sangat-sangat ngaruh. Karena kan ya itu tadi faktornya tuh banyak sebenarnya. Faktor yang harus diperbaiki. Makanya tadi gue bilang dari Kemenkyu harus ngapain. Nah berarti kan salah satu defisit tuh di Kemenkyu tuh. Nah supaya nggak defisit gimana? Apakah mungkin mengevaluasi program-program yang terlalu boros misalkan. Nggak perlu sebut programnya kan. If you know, you know. Gitu ya hashtagnya IYK. YTTA. YTTA. Yang tahu-tahu aja. Tapi yang tahu banyak ya. Ya intinya mungkin mengevaluasi. Iya, iya. Apa yang bisa efisienkan. Misalkan seremonial yang nggak penting, jembatan cuma 4 meter diresmikan gitu. Itu nggak usah. Ada Lomba kemarin lari yang beritanya. 10 meter itu ya. Ada juga. Ya itu contoh lah misalkan. Itu coba dihemat Iya, supaya iya. defisitnya nggak makin gede. Misalkan ada program gede yang menghabiskan duit terlalu banyak. Dievaluasi. Ternyata mungkin masih bisa dihemat sekian. Misalkan programnya dikurangi bagian apanya gitu. Itu masih bisa. Dan harusnya juga masyarakat ngerti ya kalau dibilangin kayak gitu ya. Maksudnya melihat Iya. kondisi sekarang gitu. Sebenarnya kalau misalkan ini pendapat pribadi ya. Mm-mm. Misalkan kita terjadi krisis, warganya harus dikasih tahu, bilang Iya, kita iya. dalam mode krisis, defisit kita sedang menuju, bukan apa ya, mungkin kan kalau pemerintah nggak boleh bilang krisis lah. Kita defisit kita akan melebar tapi masih baik-baik saja. Cuman ada beberapa hal yang bisa kita lakukan tapi harus dilakukan bersama. Iya. Misalkan pengiritan energi gitu. Itu kita harus ngirit, ya kasih tahu aja. Iya. Dolarnya mahal nih, Iya. BBM kita impor. Kalau kita mau aman ya kita harus sama-sama. Jadi kesannya memang transparan dan tidak ada yang ditutupi ya. Jadi misalkan, oke kita harus hemat BBM. Kalau misalkan jalan ke depan dari rumah ke Indomaret doang, jalan kaki deh, nggak usah pakai motor. Misalkan gitu diimbau kayak gitu. Gitu. Kalau pemerintah bilang itu malah bikin investor panik nanti, menurut Iya, lo gimana? benar. Enggak juga kalau kita punya program yang bagus. Jadi kita mencoba menghemat ini untuk memperbaiki fiskal. Let's say misalkan dengan penghematan ini kita akan bisa menurunkan anggaran misalkan, dan itu akan berpengaruh ke nilai tukar Ya, kayak misalkan. for the sake of sustainability gitu Iya misalnya. kan, kalau di ibarat rumah tangga nih, anak-anaknya tuh dikasih makan mulu, boros gitu. Tapi ternyata kita masih ngutang. Iya. Kan mendingan bilang ke anak-anaknya, oke kita stop dulu ya, kita nggak makan di luar, kita harus berhemat misalkan. Lu ke sekolah sekarang mulai pakai sepeda, jangan pakai motor gitu.
Itu kan kita sebagai negara jadinya kita kompak bersama-sama Betul. gitu. Tapi berarti masih ada apa ya? Ada gap communication yang mungkin juga sebenarnya masyarakat sebetulnya ya kan yang YTTA tuh sebenarnya masyarakat juga sebagian masyarakat juga tahu kalau Ya. sebenarnya nggak sebaik-baik aja itu, tapi mungkin pemilihan kalimatnya kayak ada yang kurang tepat nih sampai sebenarnya nggak ngasih tahu kondisi ekonomi negara secara apa ya, secara Ya. jelas gitu. Tapi mungkin biasa pemerintah juga nggak boleh secara gamblang bilang seperti itu kan. Pasti kan bilangnya ya kita sedang berusaha dan lain-lain. Cuma intinya gue yakin warga negara Indonesia kalau misalkan diminta gotong royong, yuk kita bareng-bareng yuk kita ngelawan ini, pasti mau kok. Kita kan paling dermawan masyarakat Misalkan dunia yang bikin paling gerakan dermawan. gitu, Bang, hemat energi deh, biar impor BBM makin kurang. Harusnya mau. Iya. Itu tinggal diajakin aja gitu. Ya kan, cintailah produk dalam negeri misalkan, jangan beli produk impor atau kurangi produk impor. Sekarang skincare lokal udah banyak yang bagus Benar. misalkan gitu. Tapi masih beli mainan impor ya kita ya. Ya Kalau karena maksudnya gini, kadang-kadang kita we copy things from our parents, and now after we're being an adult, we're copying it from the people that is on TV, the people that is on the Iya. posisi yang lebih tinggi gitu, atau let's say pemerintahnya Iya. sendiri ya. Gimana kita mau berhemat kalau lihat orang mobilnya 8,5 nah miliar, iya, makanya bikin gerakan misalkan mengajak and with like big dengan hat. mengajak hemat, tapi kan harus dimulai dari pemerintahnya, dari atasnya kan, dari True. yang muncul di TV. Misalkan ya itu tadi, rombongan menteri nggak usah panjang-panjang, misalkan 2 mobil cukup, misalkan. Tapi masalahnya nih presiden tiba-tiba ngomong lagi bilang kita mau bikin mobil yang ada kacanya tuh kayak come on. Kan udah ada kaca yang kurang kaca, apalagi sih Pak? Kacanya transparan semuanya biar bisa dada-dada. Yang Omongan-omongan lebih, yang lebih penting sih sebenarnya itu, ajaklah warga ini sadar bahwa ya dunia sedang tidak baik-baik saja. Dan yang terjadi bukan cuma di kita gitu loh, di seluruh dunia ini terjadi. Bahkan kalau mau contoh, Iya ya. negara tetangga kita udah naikin BBM. Udah ada yang bilang krisis. Udah ada yang membatasi pembelian BBM. Kan cukup aneh kalau kita enggak. Tapi bener sih mas, Gitu loh. sampai saat ini juga gue baru menyadari bahwa kayak dari pemerintah tuh nggak ada yang menyatakan bahwa memang kondisinya sekarang lagi nggak bagus nggak Iya. bagus-bagus banget sehingga kita perlu mitigasi risiko dengan cara A, B, C, D. Sejak zaman Soekarno kan kita terkenal dengan gotong royong. Masa iya kita diajak Iya. bareng-bareng nggak mau gitu loh. Pura-pura kuat kita tuh. Sugar Iya. coated. Misalkan dibilangin aja hemat energi, matikan lampu kalau malam gitu. Ya lah tidur kan. Matikan kompor kalau udah matang. Iya juga sih. Gitu. Iya benar. Maksudnya yang gitu-gitulah yang Tapi kita sederhana-sederhana gimana lah. Mas Dirmu melihat kita jadi bahan ceng-cengan tetangga-tetangga kita in Iya, a fun banyak way banget tahu. soal satu paspor ya yang melemah. Walaupun in a funny way ya di TikTok gitu Iya, let's say. itu kan karena Terus kelihatannya rupiah kayak kita asik sendiri gitu. Iya. Yang lain lagi pada babak belur, kok lu bisa asik sendiri. Mereka sampai gitu. berani Padahal liburan sebenarnya- ke Indonesia cuma buat nonton bioskop doang karena sekarang nonton bioskop cuma murah banget pakai kurs mereka gitu. Jangankan nonton bioskop, mungkin bioskop kita ada unique selling point. Beli Cikuro. Beli Iya lagi. Cikuro. Lu Kegancit ya. terbang beli ayam. Maksudnya kayak respectfully I love Cikuro. Oke. Yes. Tapi maksudnya kayak tapi gak apa-apa sih, udah beli aja. lah. Meme-memenya itu kan sebenarnya satir juga kan. Seolah-olah lu enak-enak di Indonesia gini, padahal terus dijelek-jelekin. Karena kita kayak asik sendiri dan di luar sana nggak tahu sedang krisis apa gimana gitu. Padahal ya it's happen gitu everywhere juga. Iya. Harus Walaupun cepet juga sadar. kita juga senang mereka bawa duit mereka bawa Betul. jadi Iya. rupiah ya. Silahkan kesini mau ya. borong Cikuro, Cikuro, Siku. HMMS. Nah, boleh. Iya. Itu kan sebenarnya bisa kalau misalkan pemerintah nih jadiin campaign aja, orang Iya. luar aja suka punya lokal, masa orang lokal nggak beli Cocok produk kerja yang di lokal Bakom ini. gitu kan. Baskom. Oke, Mr. Q. Mr. Q. Waduh, duduh. Tolong. Kayak Quincy Jones jadinya tuh Mr. Q. Tapi, nah nih, Begitulah. ini kan kita gimana ya maksudnya bukan upaya pemerintah untuk membuat masyarakat Indonesia tidak panik, tapi kan it's on our screen 17.700 juga.
bukan perlahan-lahan lagi, justru sebenarnya salah satu yang juga paling cepat merasakan dampaknya adalah juga masyarakat desa yang bertransaksi dengan dolar secara tidak langsung gitu, karena semuanya impor juga gitu. Nah, gimana nih untuk, ya sekarang juga udah pada bersuara juga kan sebenarnya menjelaskan kalau traktor itu juga onderdilnya dari luar negeri, terus pupuk kita juga gandumnya pakan kita juga dari gandum, kita nggak punya gandum dan segala macam. Nah, ini kan dirasakan semuanya gitu. Jadi it's not valid if we Tapi kalau di pidatonya kan memang rakyat nggak pakai dolar mah benar sebenarnya. iya sih. Tapi dampaknya itu loh. Iya, It's iya. not that simple ya. Iya, dampaknya tuh pasti terasa. Yang paling simpel kan pupuk. Iya. Pupuk itu bahannya kimianya dari minyak bumi. Minyak buminya lagi naik, dolarnya naik. Jadi double kill tuh kenanya. Harga BBM-nya naik, dolarnya naik. Dan itu pasti akan terasa ke hasil penjualannya hasil panen si petani. Iya. Karena beli pupuknya mahal, modal gede dong. Benar-benar. Habis itu dia harus jual mahal lagi. Beras mahal loh. Ya itu paling sederhananya lah. Peras porang. Gua nggak se-healthy living itu sih, belum. Tapi beras ya biasa aja. Iya. Beras. Udah mulai Mulai naik pasti. juga. Iya, Kan plastik naik. Plastik naik karena bahan bakunya BBM. BBM-nya naik, dolarnya naik. Kena dong. Siomay naik juga harganya. Siomay kalau pakai ikan sapu-sapu. Iya, pakai ikan sapu-sapu tapi tepungnya tepung Ya, tepungnya gandumnya. terigu yang berasal dari gandum dari Amerika gitu. Iya. Benar. Kedelai Juga. Amerika juga. Keledai itu Dari bukan bahan baku tempe. Jadi mau nggak mau terasanya kemana-mana. Jadi walaupun orang desa nggak pegang dolar, tapi kalau dolar ada baunya, ya mereka hawangi dolar juga. Semua termasuk baju pun kan bahan Mas, dari. terakhir tanggapan Mas soalnya gue ada temen nih, ya kan, dia bilang kayak gue sih seneng-seneng aja kan, gue tabungan di dolarnya banyak, jadi gue makin banyak uangnya. Nah itu apa Mas tanggapannya tadi? Tabungan dolar tapi tinggal di Indonesia. Iya tinggal di Indonesia, siaran di Detik Sore. Gue lebih kayak, are you talking about me? Ya iyalah. Ya tapi kalau kayak gitu sama aja kayak simpenan naik tapi harga naik. Oke, Terus apa bedanya? costnya juga. Kecuali dia memang gajinya dolar ya. Iya tetap aja ketika misalkan nanti barang-barangnya naik mungkin spreadnya nggak terlalu gede sih. Mendingan lu dolar stabil tapi harga lebih murah kan. Betul. Daripada dolar naik harga naik. Just spendingnya kan lebih gede. Iya. Tapi ketika dolar lu stabil nggak tinggi-tinggi amat, cuman harga-harga murah, itu lu akan lebih seneng. Sebenarnya Kayak yang gitu. itu ya kayak kita harus berterima kasih sama para pahlawan devisa keluar yang pada kerja. Nah Di luar itu negeri juga itu bisa baru jadi kerasa. salah satu program untuk eksportir, naruh di dalam negeri digencarin lagi. Tahan duit lo di sini gitu. Ya karena sekarang juga mungkin mereka mikirnya, gue mending taruh di Singapura dengan dengan bunga yang lebih tinggi. Yield yang lebih gitu tinggi. daripada. Nah kan harus diyakininnya jangan diancem gitu, jangan diancem lu kalau nggak naruh ntar lu ini, jangan, tapi beneran kasih. Misalkan keringanan pajak dengan naruh selama 10 tahun, misalkan 10 tahun ditaruh itu dapat apa, insentif apa. Ya, Itu ya. dipikirin lah sama bapak-bapak di kementerian yang pintar-pintar itu. Betul, yang Kita kan cuma yang memberitakan apalah doang. kita ini ya. Kita Iya. pemantau saja, pemantau. Sambil ngasih ide-ide lah, gratis lagi. Idenya. Benar. Terima kasih ide-idenya Mas Angga. Mantap. Jadi Pak Kom nih. Mr. Q. Quincy Semoga Jones Mr. Q maksudnya. nonton. Kita selesaikan dulu editorial review hari ini Detikers. Yeay. Kita mau break dulu. Habis ini kita akan menuju ke berita-berita lainnya dari Detikcom hari ini. Ada banyak sekali, termasuk nanti akan ada musisi di penghujung acara kita hari ini. Di Sunset Talk ya. Jadi jangan kemana-mana tentunya, masih di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Hore-hore. You guys are still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Sebelum kita menuju ke berita Nusantara yang sebetulnya kita punya sesuatu yang cukup meresahkan ya. Apalagi nih? Ini kita harusnya ngomongin soal ada perilaku tidak terpuji dari seorang mahasiswa ya. Kan harusnya mahasiswa gitu bisa mencontohkan ya akademisi lah gitu kan.
tapi malah melakukan tindakan pelecehan menggunakan AI gitu deh ke teman-teman sesama mahasiswanya, dan bahkan jumlah korbannya lumayan banyak nih, besar juga 9 orang. Tapi sebelum kita ke mana ya, ke Kalimantan ya, ke Pontianak, kita ke Bribtu Eklesia dulu ya, yang sudah siap untuk melaporkan laporannya, memberikan laporannya juga sore hari ini. Kita langsung say hi, hello. Selamat sore Bribtu Eklesia. Halo Eza dan Edo. Halo, ini lagi ada di puncak mana nih? Agak dari atas kayaknya ya. Iya benar, aku tuh kemarin wondering kayak kok kayak ini, maksudnya kayak beda angle gitu, Iya. beda level gitu. Jadi kayak agak di atas apa sebenarnya Bribtu Eklesia ini melaporkannya, kok ada rumput-rumputnya. Iya lagi seru banget angle-nya. Di kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Oh di Santa, di situ mah tempat nongkrong gue. Keren, di mana? Enggak, vinil, beli vinil di Oh. sana. Cuman kok kayak di atas gitu sih? Ada panggung di sana ya Bribtu Eklesia ya. Iya, jadi di sini kayak ada ruko-ruko gitu. Oh gitu. Yang langsung view-nya jalan. Bener, jadi kelihatan jelas gitu. Tapi berlalu best lalang. Silakan Bribtu Eklesia untuk laporannya sore hari ini langsung dari kawasan Pasar Santa. Baik, terima kasih Edo dan Eiza. Selamat sore Detikers, bersama kami dari ETMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam pulang perkantoran pada sore hari ini tampak cukup ramai dan kondusif lancar tentunya dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju ke arah Trunojoyo maupun Blok M pada sore hari ini tampak cukup ramai dan juga terlihatnya peningkatan volume arus kendaraan di jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Begitu pula untuk situasi arus lalu lintas dari arah Wijaya yang akan menuju ke arah Pancoran maupun Kuningan juga tampak cukup ramai pada sore hari ini. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan bagi pengendara roda 2 yang melintasi kawasan ini untuk tetap berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Senopati yang akan menuju ke arah Pancoran maupun Kuningan juga tampak cukup ramai dan tetap kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan Anda selalu berhati-hati dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar daerah perkantoran di kawasan ini. Dan bagi pengendara roda 2 untuk tetap menggunakan helm pada saat Anda sedang berkendara demi keselamatan diri Anda sampai dengan tempat tujuan dengan selamat. Kami terus menghimbau dan mengajak Detikers untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tetap mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Detikers yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 71500 669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Eiza. Silahkan. Terima kasih dan selamat beraktivitas juga buat Bribtu Eklesia dan selamat makan sate Ajor Ramon. Nah, deket situ ya. Iya, benar. Benar. Baik, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore dan selamat Sore. Terima bertugas. kasih Edo dan Eiza. Dari Pasar Santa kita menuju ke Kalimantan yuk. Yuk. Agak jauh sih tapi ini harus, karena seperti yang kata Eiza tadi, ini adalah berita yang harus kita tuntaskan permasalahannya. Benar, meresahkan banget dan semoga jadi maksudnya bisa dikasih lihat bahwa ini memberikan ancaman untuk kita semua, siapapun bisa menjadi korban. Jadi ini harus tuntas juga, si pelaku ini harus
harus kita Diusut tuntas begitu ya. diusut tuntas juga kasusnya. Biar ke begitu. depan tidak terjadi lagi seperti ini. Kita ke Oksya ADCP, kontributor dari Detik Kalimantan yang akan cerita ke kita soal kasus deepfake vulgar mahasiswa di Untan. Selamat sore. Mas Sore, Oksya, Edo. selamat sore. Selamat sore Mas Oksya. Sore Edo dan Eja di studio. Selamat sore. Ini kalau boleh tahu Mas Oksya langsung dari Oke, saya sedang berada di depan Fakultas MIPA Untan saat ini. Oke. Karena Baik. ini adalah salah satu pelaku atau juga korbannya yang terlibat itu juga memang statusnya adalah mahasiswa biologi Ya. di Untan begitu ya. Ini sebenarnya hari yang terlalu cerah untuk berita yang begitu gelapnya ini. Kayaknya cukup cerah juga ya di sana ya Mas Oksya ya. Cukup, ya. Kelihatan Cukup keringatnya kok panas. Mas Oksya. Tapi Iya, boleh betul. cerita ke kita soal bagaimana awalnya kasus ini terungkap dan seperti apa sebenarnya kronologinya Mas Oksya. Baik, kasus deepfake vulgar yang melibatkan mahasiswa Fakultas MIPA Untan ini awalnya viral di media sosial karena ada korban-korban yang merasa tidak terima kenapa kasus ini semacam disenyapkan begitu sehingga diviralkan ke media sosial. Kasus ini bermula, kenapa ini bisa ketahuan oleh para korban? Kasus ini bermula saat terduga pelaku berinisial RY itu dan teman-teman satu kelasnya melaksanakan praktek di kampus. Dalam praktek itu dibutuhkan untuk dokumentasi seperti itu. Nah, oleh saksi meminjam HP terduga pelaku untuk mendokumentasikan kegiatan praktekum itu. Selesai praktek, dibukalah galerinya, galeri HP si terduga pelaku. Nah, di situ terlihat jelas terpampang banyak sekali wajah-wajah perempuan yang dikenali oleh saksi. Nah, oleh saksi menyampaikanlah ke korban-korban yang ada di dalam galeri itu, seperti itu. Apa motivasi pelaku melakukan hal tersebut Mas? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi dari Satgas. Dalam hal ini Satgas yang ditugaskan oleh pihak Untan itu adalah Satgas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi atau Satgas PPKPT Untan. Mereka sangat berhati-hati dalam memberikan statement dan mereka juga masih belum dapat memberitahu apa sih motif sebenarnya dilakukan. Apa motif sebenarnya yang dilakukan oleh RY ini terhadap teman-temannya sendiri, seperti itu. Tapi apakah sebetulnya sudah sempat ada upaya untuk pengusutan atau mungkin juga mencari fakta-fakta gitu ya dari terduga pelaku ini gitu ya? Apakah pernah ada dialog atau penelusuran lanjutan gitu? Baik, kasus ini viral pada hari Senin 11 Mei kemarin. Ketika viral saat itu, terduga pelaku masih sempat kuliah, sempat mengikuti aktivitas perkuliahan dari pagi sampai jam 9 siang. Nah, kemudian oleh tim Satgas yang mengetahui bahwa ini sudah heboh di mana-mana, kemudian mencari tahu, mendatangi terduga pelaku dan para korban untuk dimintai keterangan dan kemudian diambil keputusan bahwa terduga pelaku, korban dan bahkan satu angkatan diberhentikan perkuliahannya untuk sementara waktu seperti itu sambil proses investigasi dilakukan oleh tim Satgas. Nah, tim Satgas sendiri sudah memeriksa sejumlah perangkat yang dimiliki oleh terduga pelaku dan para korban seperti itu. Nah, untuk gadget, untuk perangkat yang dimiliki oleh terduga pelaku itu sama sekali sudah bersih, tidak ada meninggalkan jejak, tidak ada meninggalkan barang bukti. Namun di gadget korban ditemukan sejumlah foto-foto yang sebelumnya diedit oleh terduga pelaku menggunakan AI seperti itu. Ini dieditnya menjadi foto atau ada video juga atau gimana Mas? Sejauh ini informasi yang kami dapat yang diedit itu hanya foto, foto yang awalnya foto sopan diubah menjadi foto yang tidak senonoh. Pokoknya menggunakan ini akal imitasi begitu ya? Ya. Oke. Baik. Berdasarkan penelusuran juga apakah sebetulnya terduga pelaku ini juga
menyimpan konten tersebut atau hasil deepfake-nya ini secara pribadi atau mungkin ada indikasi Yang disebar ya. penyebaran atau mungkin juga Dijual belikan bahkan. diperjualbelikan atau mungkin digunakan untuk mengancam korban mungkin lebih Iya. jauhnya atau Oke. sebetulnya sampai mana? Oke, sejauh ini hasil pemeriksaan dari tim Satgas menyimpulkan bahwa foto-foto itu hanya untuk koleksi pribadi terduga pelaku. Belum ada mengarah ke indikasi pengancaman atau untuk diperjualbelikan. Sejauh ini belum ada mengarah ke situ. Namun tim Satgas saat ini juga sedang berupaya mencari siapa orang pertama yang menyebarkan konten-konten itu sehingga menjadi viral. Demikian. Apakah ada keterangan dari pihak tertentu barangkali apakah dari kampus atau dari keluarga atau dari teman-teman soal bagaimana tingkah laku atau profil dari si terduga pelaku ini sebenarnya sehari-hari, Mas? Oke, baik. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tim Satgas dalam hal ini adalah pihak yang ditunjuk oleh kampus Untan untuk melakukan investigasi. Sangat berhati-hati untuk menyampaikan keterangan. Kemarin kami sudah bertemu langsung kami mendatang langsung ke ruangan tim Satgas. Tim Satgas sangat berhati-hati untuk berbicara apakah si terduga pelaku mempunyai track record yang mengarah ke hal-hal vulgar atau seperti apa. Tim Satgas masih belum dapat memberitahu itu. Namun ada beberapa korban yang sudah speak up ke kami menyebutkan bahwa pergaulan sehari-hari semasa duduk di bangku SMA, terduga pelaku memang pergaulannya, kesehariannya cenderung ke hal-hal yang vulgar demikian. Oke. Lalu berarti setelah pihak kampus gitu ya menerima laporan gitu ya dan kemudian juga korbannya juga ya bersuara gitu ya, korbannya juga memberikan keterangan juga ke pihak Satgas kampus, apalagi Mas langkah konkret yang akan dilakukan oleh pihak Untan atau mungkin apakah sebetulnya dari korban tersebut juga butuh pendampingan khusus juga untuk bisa menjalani gitu ya sampai mengusut tuntas juga kasus ini? Oke, sejauh ini kasus ini hanya diperiksa di level kampus begitu. Tim Satgas saat ini dibantu oleh tim advokasi dari Satgas sendiri sedang mengumpulkan keterangan-keterangan dari terduga pelaku dan para korban. Nah, ini mau dicocokin fakta sebenarnya seperti apa begitu. Yang sudah dilakukan penyitaan barang bukti juga sudah dilakukan oleh tim Satgas. Kemudian terduga pelaku hingga saat ini masih belum diizinkan untuk mengikuti perkuliahan. Namun untuk para korban dan teman satu angkatannya sudah mulai mengikuti perkuliahan sejak Senin kemarin begitu. Namun para korban masih didampingi oleh tim Satgas. Kebetulan di tim Satgas juga ada bagian dari psikolog atau konseling seperti itu. Untuk para korban lain juga diharapkan untuk membuat laporan agar ini bisa untuk memperkuat tim Satgas untuk mengungkap apa motif dibalik kejadian atau kasus ini begitu. Tapi belum ada indikasi ini akan dinaikkan begitu status pelaporannya ke kepolisian begitu Mas barangkali? Pihak kampus menyerahkan sepenuhnya kepada pihak korban. Karena sejauh ini korban yang berani speak up adalah korban yang berada di luar Kalimantan Barat. Oh. Begitu. Oh, yang lain? Yang korban yang sedang berada di Untan masih belum terlalu berani speak up karena mengingat ini adalah kampus mereka sendiri. Mereka hanya pengen ruang aman dan pengen kuliah seperti sebelumnya begitu. Baik, berarti masih ada kemungkinan bertambahnya jumlah korban gitu ya, karena 9 orang ini sebetulnya adalah yang berani, yang viral atau berani untuk menyatakan speak up bahwa mereka itu juga turut menjadi korban begitu ya Mas? Oke, dari 9 korban ini per Senin kemarin baru ada 9 korban yang melapor ke tim Satgas. 8 adalah teman sekelas terduga pelaku di fakultas yang sama, 1 di fakultas lain. Nah, sementara ini yang berani speak up ke media massa itu adalah korban-korban yang sedang kuliah di kampus di luar Kalimantan Barat yang memang sebelumnya mereka berteman semasa sekolah di SMA Kota Singkawang begitu.
Jadi berarti Sebenarnya pelaku atau terduga pelaku ini sudah melakukan ini cukup lama ya? Ya, dan cukup mengenal korban gitu. Korbannya tuh Ya. orang-orang dikenal gitu. ya, antar pelaku dengan korban itu saling kenal. Korban juga tidak menyangka karena hari-harinya selalu bersama-sama berkumpul. Tidak ada mencurigai bakal terjadi hal seperti ini. Namun korban menyadari bahwa memang ada sedikit aneh dari pergaulan terduga pelaku yang lebih ke arah sensitif, lebih ke arah vulgar seperti itu. Dan foto-foto yang diambil oleh terduga pelaku ini sebelumnya berasal dari folder bersama di Google Drive seperti itu. Itu adalah foto-foto yang dikumpulkan oleh siswa-siswa SMA zaman itu, pada saat itu untuk kepentingan ijazah. Nah, oleh siapapun yang memiliki link dari Google Drive itu kan bisa mendownload seperti itu. Itulah yang dilakukan terduga pelaku. Bahkan terduga pelaku juga mengambil foto-foto yang ada di sosial media para korban. Nah, dengan ada kejadian ini, para korban hingga saat ini menutup diri, tidak berani mengekspresikan dirinya di media sosial, bahkan di circle perkumpulan mereka begitu. Wow. Berarti sekarang pelaku ini statusnya apakah masih mahasiswa atau seperti apa, Mas? Baik, status terduga pelaku saat ini masih mahasiswa, namun untuk saat ini boleh dibilang dinonaktifkanlah perkuliahan. Iya, diskors sambil nunggu investigasi dari tim Satgas selesai. Tim Satgas kemarin memberikan komitmen bahwa memastikan bahwa tanggal 25 Mei ini kasus ini bakal diungkap sampai tuntas. Oke. Dia memberi target tanggal 25 Mei seperti itu. Berarti sekitar seminggu lagi ya. Iya. Baik. Kita nantikan hasil dari pengungkapan kasus ini juga di Detik Kalimantan tentunya. Dan titip juga buat kampus ya untuk tidak tidak menutup-nutupi kasus ini dan mengungkap seterang-terangnya begitu supaya ke depan ini tidak terjadi lagi. Betul, karena ini berbahaya banget sebetulnya juga gitu ya. Dan si Bisa- terduga pelaku juga bisa diperbaiki dengan berbagai macam pendekatan supaya tidak melakukan hal tersebut di kemudian hari gitu. Itu tadi dia ya, mengancam juga sebetulnya ya. si Ngeri banget ya. AI ini. Si deepfake ini kayak ini tahu sebenarnya kayak kan banyak tuh pemain-pemain bola kita yang di timnas tuh yang juga dipakai mukanya untuk Ya, editan gitu bersama betul. dengan orang-orang lain gitu. Benar-benar yang juga awal mulanya adalah untuk kepentingan hiburan Iya. gitu ya, tapi Lama-lama jadi meresahkan ya. meresahkan dan bahkan sebenarnya ada yang digunakan untuk mengiklankan sebuah Iya, iya, iya. produk gitu kan, atau mungkin mengiklankan iklan let's say misalnya pinjol atau The real yang Black lain-lain. Mirror di dunia nyata sih. Exactly, makanya. Mas Oksyah, terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat bertugas kembali dan kita nantikan update selanjutnya di Detik Kalimantan. Selamat sore Mas. Terima Sore, kasih, Vikas. selamat sore, selamat bertugas kembali. Sore. Itu tadi dia dari Sampai. Pontianak. Itulah Tanjung pentingnya pendidikan Puraya. karakter anak dari usia dini ya. Iya, itu dari dia juga termasuk juga apakah sebenarnya perlu mungkin masuk ke kurikulum si AI ini biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. One of the things that I worry the most actually, karena gue belum jadi orang tua ya, justru adalah orang tua gue takutnya adalah Penipuan. Jadi korban penipuan. jadi True. korban phishing lah, penipuan lah, atau mungkin juga we're on media, suara kita Iya. ditakut. True. It's very easy for people to access our voice ya, tinggal Di apalagi dunia kita yang segala serba macam. tidak ada batasnya ini ya. Itu tuh mengerikan Sesimpel banget. mereka tuh nulis nama kita dan mereka dapat banyak sekali informasi tentang kita dan kita bisa dibentuk personanya Itu sama mereka dia. sendiri gitu. Sekarang bahkan ada satu account di Instagram Gue lah ya. bedain suara deh sekarang. Kayak gini sekarang. Bapak jualan bakso boraks ya? Iya. Amit-amit. Agak susah juga ternyata ya. Ada satu sosok di Instagram Kak. Jadi ini adalah sebuah
sebuah sosok yang dibuat juga. Wajah Indonesia ada kayak oriental gitu, pakai suara perempuan Indonesia juga, dan dia tuh suka bikin kayak quote of the day gitu di ala-ala bikin podcast gini, tapi dia Tapi orangnya monolog, tapi orangnya AI gitu. Oh, dia bikin video, ada orangnya, Ada orangnya, konten pakai monolog begini, gitu, tapi benar. semuanya AI. Semuanya AI, wajahnya AI dibuat dan dia ada namanya lah, dia tuh siapa misalnya Amanda gitu. Duh brownies. Anyway itu lebih bagus sih, maksudnya lebih aman kan dibanding lo bikin Benar. video sendiri. Tapi di satu sisi juga, nah yang cukup menarik karena dia tuh baru rilis gitu ya, barulah si konten sosial medianya ini kurang lebih sekitar 1 sampai 3 bulanan lah let's say gitu ya. Dan orang tuh banyak yang juga ngasih respon positif juga karena memang what she's saying is Iya lumayan relate lah ya. relate lah. Abis gitu juga yang dia informasikan soal quote-quote kehidupan Asik. lah atau Slice tips-tips of life juga lah ya. related juga. Tapi juga ada komen yang kayak, Kak aku ngikutin kamu banget, sehat-sehat ya. Ngerti gak sih, yang sebenarnya ada juga di antara mereka yang follow tuh emang karena kontennya relate, tapi ada juga yang memang juga mengidolakan persona ini yang juga nggak tahu kalau sebenarnya ini tuh adalah konten buatan gitu. Kalau dia tuh figur buatan alias AI ini gitu. Serem. Gitu yang nge-like komennya dia kayak Kak sehat-sehat ya gitu apa segala macam. Itu juga banyak juga gitu. Makanya penting banget sih segera nih pemerintah DPR bikin regulasi terkait AI ini ya, biar orang nggak kelewat batas gitu menggunakan AI ini sebagai sebuah karya gitu. Kalau ada orang-orang misalnya yang menggunakan wajah kita sebagai bagian dari AI ini kemudian melewati batas-batas tertentu tuh ada hukumannya gitu. Jadi orang bisa dapat perlindungan hukum gitu. Betul. Dapat perlindungan hukum, dapat juga. Aku telepon Bu Puan sekarang. Sure. Boleh. Halo Ibu Puan. Ada kepastian gitu. Iya, betul. Batas-batas penggunaannya tuh di mana. Tapi di satu sisi juga, kemarin gue juga ada sebuah project yang mengharuskan gue untuk bukan mengharuskan ya. Maksudnya jadi gue butuh teman berlatih. Gue juga berlatih kok dengan 2 AI populer yang menurut gue sangat reliable loh. Mereka sangat enabler ya. Yang kayak good job Aiza. I Kayak know that. excellent gitu. Tapi maksudnya gue jadinya punya tool baru untuk melatih bahasa Inggris gue lah gitu let's say Iya. gitu. Tapi di satu sisi Kayak juga AI itu ada. untuk tools saja sebenarnya, Iya kan? bukan untuk Iya kan? Di Pokoknya satu ini- sisi gue juga kayak kenapa ya dulu nggak ada apps ini, Iya. ada AI ini pada saat gue zaman kuliah, pasti akan jauh lebih mudah gue untuk memverifikasi sesuatu, untuk gue menulis sesuatu gitu. Tapi di sisi lain juga kayak, gue juga cukup worry juga ya. Apakah nanti muka kita tiba-tiba ada di mana gitu. ya tiap atau zaman ada tantangannya masing-masing. Nah hari ini kita tantangannya ini, tapi kita punya kemudahan-kemudahan. Ya gimana caranya kita respon saja terkait perkembangan si teknologi ini. Makanya harus ada payung hukum baru secepat mungkin untuk bisa melindungi kita dari segala macam perbuatan-perbuatan yang sangat berpotensi merugikan kita. Itu dia. Kita mau break atau mau lanjut trending? Sepertinya kita break dulu ya Detikers ya, udah 16.30 juga. Habis ini kita masuk ke adalah pokoknya tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma horere. Kalau kata gue mah zaman sekarang ya harus hati-hati posting di media sosial. Benar. Pernah menjadi korban juga. Pernah. Di Udah apa? pernah ceritain gak sih? Belum. Ada orang yang niruin gua. Oh bener. Iya kan? Pernah jadi satu account Iya. ngaku-ngaku. Yang pakai foto-foto gua Bener. tapi dengan nama berbeda. Tapi foto semuanya dipakai. Tiba-tiba ada orang stranger nge-DM gua bahwa nanyain, ini benar kamu apa enggak? Soalnya namanya beda tapi fotonya sama semua. Bener. Somehow gue jadi bingung. Kenapa lo bisa tahu ada orang yang mirip dengan foto itu Iya, dan iya, itu gua? Iya. Ngeri banget. Tapi enggak lo telusuri lebih dalam lagi kayak siapa nih orang di balik Enggak, yang takut bikin. gua. Lah jangan lo yang takut kan Gue lo. telusuri dengan nanya ke
teman-teman segala macam nih gue ada kasus kayak gini, terus bisa jadi ini pelakunya adalah orang terdekat di sekeliling Iya, lo, iya. katanya gitu. Terus gue juga pada akhirnya menyadari benar juga yang dilakukan oleh para Gen Z hari ini di media sosial ya, dengan gak posting apapun di feednya dia, Nggak oversharing. gak oversharing, jadi pakai second account. Ya tetap terjaga gitu privasinya. Apa kita gitu aja ya? Nah kalau gue beda lagi. Tapi agak susah ya kalau kayak gitu ya. Masalahnya itu juga sumber cuan kan. Sumber cuan gue adalah dengan Dilematis. post juga profile Iya. gue and personality. Ya dikasih Pusing. kemudahan juga dengan tantangan-tantangannya ya. Benar. Emang kalau hidup tuh harus lebih banyak istighfarnya gitu. Jangan terlalu riak gitu. Harus Nanti banyak kan- muhasabah diri Betul. juga gitu ya, memperbaiki diri juga. Meskipun Jangan agak susah nih kita ngelah bridgingnya. Oh enggak, ini juga. Ini ada yang lagi tepat gak ya pemilihan katanya, diperbaiki atau mungkin dibagusin lagi gitu. Yaitu adalah Jakarta. Jakarta kebanjiran. Itu kata Benyamin Sueb dulu. Benar, tapi masih relate ya. Masih sih. Tapi ini nih mungkin salah satu apa ya, Usaha apa ya? ceng-cengan yang Oh. sering kita dengar itu adalah kayak lo rumahnya di Jaktim, hidup lo keras banget bro gitu kan. Ini lagi berusaha untuk dipatahkan atau Stigmanya. stigmanya atau bahkan juga sebetulnya untuk bisa meredam energi para remaja ataupun kaula-kaula muda di Jakarta Timur juga akhirnya difasilitasi dengan adanya adanya feature ataupun juga fasilitas-fasilitas di Jakarta Timur untuk bisa menyalurkan energi-energi itu jadi hal yang lebih positif. Salah Seperti? satunya dia di Jaktim abis diresmikan juga arena tinju. Wih, gue baru bilang water park ya. Ternyata lebih gong lagi ya arena tinju. Boleh. Mungkin waterpark juga salah satu yang mungkin juga direncanakan tapi kita nggak tahu ya. Tapi yang baru saja diresmikan itu adalah arena tinju dan juga skate park. Gratis. Gratis. Ya, public space ya. Iya, jadi public space juga. Lucu banget gitu. ngeliat orang berantem di tengah-tengah taman. Jadi UFC. Tapi maksudnya juga ya kalau arena tinju sih hopefully ya, maksudnya bukan nggak cuman arenanya ringnya aja gitu ya, tapi juga di situ kan jadinya ada komunitas-komunitas tinju yang mungkin juga di situ butuh tempat latihan. Terus kemudian karena latihannya di arena yang lebih friendly, yang lebih terbuka gitu ya, akhirnya jadi menarik masa juga gitu ya. Jadi orang ada yang mau latihan bareng. Tapi kenapa arena Ada. tinju? Memang banyak bakat tinju di Jakarta Timur atau gimana? Ya mungkin iya karena sebenarnya Oh, banyaknya backgroundnya itu. betul, banyak kasus tawuran yang terjadi gitu di Jakarta Timur. Nah, tapi jadinya juga kan kalau di situ ada pelatihnya, Iya. di situ ada entusiasnya lah gitu ya, atau mungkin orang yang juga memiliki lisensi tinju kan. Sebenarnya kalau kita mendalami satu olahraga gitu ya yang yang serius gitu, itu tuh akan jauh lebih capek karena fisiknya akan di tempat terus juga kan. Jadi Iya. daripada tawuran ya bagus lah tinju aja gitu. Salurkan bakatmu. Salurkan bakatnya. Di sana juga ada ini area si arena tinju dan juga skate parknya itu ada di Lucu kolong flyover Pasar Rebo. Gitu. Lo bisa ngebayangin gak sih di satu sisi ada orang lagi latihan tinju, satu lagi lagi ada orang dengan centilnya main skate. Iya kan, maksudnya you can be centil while playing skate kan. Sure. Sekarang kan banyak tuh yang orang main skate sambil Bener. gaya-gayaan, Bener. ya freestyle lah dengan caranya gitu. Bener, Lucu bener. banget, kayak vibrant banget. Suasananya Bener. pasti. Menurut gua juga menggaet para atlet-atlet ya UFC? maksudnya atlet pon lah, gak usah Oh. terlalu inilah, atau atlet-atlet provinsi ya kan, atau di Jakarta Timur juga yang mungkin juga mereka suka sharing latihannya, atau mungkin mereka juga pernah beradu gengsi di kompetisi-kompetisi apa, diundang gitu untuk jadi pelatih atau mungkin juga bikin Menarik. coaching klinik gitu let's say. Iya, Coaching iya. klinik misalnya minggu ini bersama dengan ini atlet PON 2022 misalnya, 2023 misalnya. Iya.
gitu ya kan. Jadi Karena semacam setahu coaching gue klinik juga ya. ada beberapa atlet yang memang juga karena udah mengharumkan nama Indonesia di berbagai, misalnya Asian Games gitu ya, itu juga diangkat jadi PNS kan. Betul. Nah diundang lagi untuk bisa sharing-sharing gitu di sana gitu, atau brand-brand yang cukup related dengan tinju atau skateboard. Iya. Menurut gue we need more open space Kak, karena True. kemarin gua sempat yoga dan juga Yang bareng sama beliau. di Jakarta. Oh di Jakarta. Yoga dan juga kayak workshop breathwork Kita mau bernapas aja harus workshop Harus dulu ya. workshop ya, breathwork. Di salah satu, I can say that Jago banget deh Kak, Jakarta mengkapitalisasi segala hal. sumpah iya banget. Tapi justru karena tempatnya begitu elitnya, menurut gua ya cukup elit dan it's not cheap juga, dan areanya juga cukup bergengsi lah di Cipete gitu. Itu juga rame pol. Gokil ya. Pol rame Gak peduli tuh banget. dolar 17.800 Gua ya. mencoba sebuah brand teh asal Jamaika. Asia. Oh, Ntar kalau gue sebutin nama negara, banyak sih sebenarnya dari negara ini. Tapi gue kayak, 45.000 ya. For flavored tea. Oke. Oke. Dari aku yang biasa cobainnya es teh Solo. Bener, es teh cekek. Iya. Tapi ya Itu jago dia. banget emang Jakarta tuh menciptakan Tapi peluang-peluang. maksudnya juga jadi artinya maksudnya di mau itu yang segmennya gratis lah Yeah. atau mungkin yang juga eksklusif tuh tetap ramai, yang artinya juga True. sebenarnya we need more open space, we need more green space. That's how vibrant Jakarta is. Betul, kita butuh space-space kayak gini. Ditunggu lagi Pak Pramono untuk meresmikan space-space lainnya juga yang bisa menyalurkan energi-energi kita. Terserah mau yang suka bak-bik-buk tinju kek, mau yang zen-zen yoga kek, kita butuh space-nya. Kita butuh space-nya, termasuk juga Space Tune juga boleh dihidupkan kembali. Banyak film kartun soalnya di sana. Apa Tapi ya? yang gratis ya. Apa ya Space Tune? Kartunya Dulu cukup tuh Space Tune itu kan sebelum kemudian berubah menjadi TV 7 kan ya? Ella TV ya? Iya. lupa gue anaknya Nickelodeon banget. Oke, anaknya TVRI banget. Itu Dunia dalam berita. itu juga gitu. Jadi ini baru saja diresmikan kemarin di tanggal Menarik. 18 alias hari Senin kemarin Kalau juga. Kalijodo tuh termasuk Jakarta Timur kan ya? Iya, Mak? Iya. Jakarta Barat apa Timur? Oh, Barat ya? Kalau kita mungkin butuhnya jodoh kali. Bukan kali jodoh. Gak tahu kan? kenapa di kali Kayaknya jodoh maksud ada gue sama kayak zamannya Pak Ahok, Kalijodo disulap dari lokalisasi, tempat lokalisasi jadi skatepark juga kan di sana. Benar. Public space juga. Bahkan gue waktu itu gue lupa taman apa ya namanya. Taman Puring? Bukan di Tebet. Taman Literasi? Taman apa ya? Taman Eco Park Honda, Ya Eco Park tapi bukan Tebet. Honda. Mungkin lupa ya. Ada lapangan padel di situ. Oh iya? Iya. Bukan dong, beda. Bener ya, yang ada Ibu Fatmawati ya? Lagi ngejahit patungnya. Yang ada Fatmawati lagi ngejahit, berarti Are you sure itu Taman Ibu Fatmawati? yang ngejahit bendera siapa lagi Kak? Siapa tahu Ibu Ana Avanti. Itu kebaya, kan nggak ngejahit bendera. Tapi beneran yang dijahit bendera di patung itu? Apalagi sih? Iya. Ya kan ya cuma bendera yang bisa dijahit, kebaya juga bisa dijahit, iya, kain. tapi kayaknya sih Fatmawati ya. Ya udah oke. Itu ada Pokoknya lapangan itulah padelnya ya juga lapangan di padel. situ. Gratis dong berarti public car public space. Gratis satu court gitu. Di mana Jakarta? Selatan, Oh iya. selatan. Oh Itu Barito. ya? Barito kata produser kita guys. Gitu. Ya boleh dicek ya ke kita. Halo. Lo mau ngasih usulan taman apa? Kan padel udah ada, ring tinju udah ada, skate park udah ada. Lo mau ice skating? Ice skating ada loh, taman. Oh di mana? Hah? Gratis. Enggak dong, di Mall Taman Anggrek kan emang ada ice skating dari zaman Baheula juga ada di Ya situ. kan, Aku mau taman hip hop Wow. biar bisa battle rap, battle dance, battle pokoknya yang seru-seru lah. The battle, Of the decade. the battle. Oke. Seperti yang satu ini juga yang akan ngajak kita
Nge-rap Ria. Nggak berrap Ria Enggak sih. sih, berhip hop Ria. Iya pokoknya Berkeliling, Jakarta dengan musiknya yang sangat vibrant. catchy. Ya, Yoi. ala-ala anak Jaksel katanya. Tapi menurut gue cukup centil sih liriknya tuh cukup kayak centil. It's sexy. like going back to early 2000 with those kind of Oh, belum lahir R&B gue. vibes. Oh, lo 2012 soalnya ya. Emang Karena memang sesuai prediksi suku Maya ya, kelahiran gue tuh. 2012. Abis ini kita akan ketemu sama Farel Hilal, seorang musisi yang punya satu lagu yang cukup viral dalam beberapa waktu terakhir ini, judulnya Keliling, dan hari ini akan main-main ke Detik Sore Betul. untuk cerita-cerita sama kita soal ya Karyanya apa aja ya. karyanya. Soal tentunya. karyanya juga, soal kok bisa lagunya hype, mantap ya. Nanti kita ngobrol ya kan, jangan kemana-mana tentunya. We'll be right back after this. Tentunya masih di Detik Sore. Gachi ore hayo. Taichi. Hai Detikers, nama saya Farel Hilal, and now I'm gonna perform for you my song Keliling. Let's do it. Dengan tetap terbuka, kau my lady di sebelah. Should I get you home? Should I try forget? Kelilingi kota raja, kami my fun di sebelah. Should I get you home? Should I try forget? Sebuah kehormatan untukku bisa dapatkan si manis dari metropolitan. Yeah. Complexion sawo matang, rambut dua sisi kepang, nona timur di selatan. You must be from heaven. Simatupang rasa California, bicara tentangku memang berbeda. Mobil kentang tapi rasa Laura, kanan diesel dan kiri your lower back. Keliling kota atau keliling dunia, bicara tentangku memang berbeda. Saat pulang boleh kecumbu, should we drive to Wawi? Jangan atap terbuka, got my lady di sebelah. Should I get you home? Should I try forget? Kelilingi kota raja, kami mah di sebelah. Should I get you home? Should I? Now it's time for bait dua. Yes, of course, you're still the topic, nona. Takkan berubah, memang kau kira cukup untukku bercerita tentang one. Betapa cantikmu, one my size say two. When I kiss you, where we rendezvous. Setelah lama tak bertemu, terpisah jarak yang tak jauh. Like 7 Tangerang, rasa Arizona. Bukit Indah, bukan Sedona. Main G-Funk, kesukaan Nona. Driving J-Town, baku bawa. Yeah, yeah, yeah. Dengan mata terbuka, with my lady di sebelah. Should I get you home? Should I try forget? We kelilingi kota raja, mama di sebelah. Should I get you home? Should I try forget? Miss Lady, respectfully, yeah, yeah. Yes, thank you. Tadi judulnya Keliling, and for the second one, lagu kedua gue akan membawakan single terbaru gue, judulnya Ada, and I hope you like it. This one's gonna be a slow jam. Let's go. Saat
telepon genggamku. Adakah sesuatu yang kau rasa seperti kupu-kupu di dada? Ya, mungkin kau tak biasa jatuh cinta, atau mungkin memang bukan aku orangnya. Ku bisa bilang aku tak apa, menjadi pandai dalam berpura-pura, tawa dan canda seperti biasa. Padahal dalam hatiku terluka parah hingga berdarah, karena ku ingin ada di hatimu. Meski kau tak cinta aku, ku ingin ada di hatimu selalu. Oh, sampai ku di titik ku tak peduli, akan seperti apa jadinya nanti. Akhirnya memang tak bersama, ku tutup luka dengan berpura-pura, tawa dan canda seperti biasa. Ku sadari tak semua ku bisa miliki dan ku punya, namun ku ingin ada di hatimu. Meski kau tak cinta aku, ku ingin ada di hatimu selalu. Oh, yeah. Musim kini telah berganti, ku tak beranjak pergi. Bukankah itu sebuah bukti? Ku hanya ingin di hatiku, ku ingin ada di hatimu selalu. Meski kau tak cinta aku, ku ingin ada di hatimu selalu. Welcome back to Detik Sore. Gachiwa, hore. How was that, Detikers? Seru kan? Gue Gokil tuh ya? tadi, boleh gak ya gue bilang kayak gini? Tadi kayak sebelum, sambil kita nonton performance live-nya gue bilang kayak, it's gonna get into my playlist that would be titled Sexy Time. Sexy time. Sexy Time playlist gitu. You can feel yourself sexy while listening to those kind of songs. I can handle something sexy and sexier after the songs. Let's figure it out. Langsung kita ngobrol sama penyanyinya, penciptanya juga sekalian. Ada Farel Hilal di sini. Let's go. Farel Hilal is in the house. Hey everyone. Hey Detikers. Detikers. Hai. Hai. Thank you so much sudah datang ke Detik Sore dengan lagu yang viral itu. Dan dia tadinya mau nanya, lo dapet kaos ini dari mana? Oke, jadi ini gue mau shout out satu my fellow artist juga. Jadi Oke. baju ini baru dikasih sama Adrian Khalif. Oh iya. Karena dia juga suka banget NSYNC sama JT. Terus Oke. pas kayak kita mau perform itu kayak Far gue udah hadiah buat lo. Ya udah akhirnya gue pakai sekarang. Shout out Adrian. So it's time for Adrian datang ke sini ya. Wajib. Nanti ya. Yes. Karena he is obsessed, he has a weird obsession over Justin Timberlake. Gila Justin banget Timberlake? Oh, I'm a diehard. Ya, no wonder kalau keliling masuk ke Playlistnya. Iya, seru banget tadi. Dia happen to be salah satu lagu yang cukup viral dalam beberapa waktu terakhir ini juga Alhamdulillah. ya. Benar. Sering kali part ya Pak beberapa partnya itu masuk ke video-video cewek-cewek cantik di TikTok. Yes, iya maksudnya bukan hanya cewek-cewek aja, cowok-cowok terus kayak ada beberapa yang menurut gue kayak ini
sesuai banget sama lagunya gitu. Terus gue ngerasa ya. pakai Did yang you banyak, please. expect it? I did not awal-awal. Waktu bikin lagu itu? Pas bikin I was just freestyling. Maksudnya memang every time I write songs, I never want to expect something yang kayak it's gonna be big gitu. Kayak maybe those were the days yang there were the days yang dimana I was expecting. Cuman Oke. belakangan ini termasuk lagu keliling gue nggak kayak expecting apa-apa karena I just love to write songs and I just Sure. love to make music for people and for me gitu. Jadi ya. Iya. Iya ya, karena menurut gua justru lagu ini very easy listening. Terima kasih. Gue tadinya mau bilang waktu pertama kali gue stumble upon your song, ini lagu centil banget, but then I change it, ini lagu seksi banget. Thanks. Thank you. So from centil to sexy ya? Iya, jadi Yeah. kayak gue merevisi kata centil itu, kayak mungkin centil untuk lagu yang lain, Yeah. but I feel like khusus untuk keliling adalah sexy time gitu, ya kan? Yeah. I agree. Men-capture sisi Jakarta, meromantisasi sisi kota Jakarta Yeah. juga, membawakannya dengan, gue sih ngerasanya begitu casual, easy, Yes. dan akhirnya itu yang ditangkap juga sama pendengar lo juga ya. Alhamdulillahnya seperti itu. Yes. Memang ada beberapa bahasa-bahasa yang kasual banget. Jadi orang juga ngedengernya, ini kayak bahasa sehari-hari dan easy to absorb gitu. Terus kayaknya R&B butuh more casual songs. Karena kalau hip hop lo denger sekarang kayak With Indonesian language ya? with Indonesian languages dan ya maybe mix it up with little bilingual juga ada. Iya, dan Jaksel lah ya. Jaksel banget aja dan itu kan memang kehidupan at least di generasi gue pun kita sering banget campur-campur kan dan it's time to embrace it. Iya. Benar-benar. Makanya sebenarnya ada banyak warna juga di bahasa Indonesia. Sekarang ada bahasa Jaksel juga yang kita Betul. libatkan di lagu ini juga. Yes. Meromantisasi Simatupang juga sebetulnya. Benar. Iya, gimana sih Sebetulnya juga. ceritanya Simatupang rasa California, walaupun pasti ini udah banyak banget yang nanya ya. Iya. Tapi please enlighten the Tickers. Oke. Dari mana inspirasi Simatupang rasa California? Ya, initially memang itu gue nulis nggak salah aja, gue gak ada intention yang Heeh. cuman memang pengen banget meromantisasi apa yang gue rasakan pada saat itu. Jadi waktu itu gue sering, ya maksudnya of Kejebak course, macet di Simatupang? Apa? Bukan. Apa? Kejebak macet di Simatupang? Bukan. Atau mungkin- banget. Gua kira justru kayak when you wrote it, you remember atau mencoba memvisualisasikan Simatupang at 2 a.m. Ngerti 2 nggak? a.m. Jadi mungkin Iya, cukup itu bisa. lampunya nyala tapi minus. Sepi ya. Iya, kemacetan Iya, yang ada. Jadi kan terus kan you can feel various feelings di Simatupang kan. Kayak kalau 2 a.m. ya itu bakal jadi kayak romantis banget. Jadi kita we don't need to romanticize it even more gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ya prime time kerja, jam kerja kayak jam pulang kantor gitu kan ya you need something yang bisa menghibur lo di kala itu. Walaupun gua ya semoga bisa menghibur ya. Semoga, Obviously. Thank you. Semoga kayak lagi prime time terus macet-macetan bisa kayak aduh macet banget. Oh tapi kayak lagu Farhan Hilal nih vibe-nya gitu. Benar. Hopefully. Bro, we need this kind of, more of this kind of songs. Terima kasih. benar. And Udah cukup more- lah kita banyakan nangis-nangisnya juga nangis-nangis, ya. ya. Benar. More is coming. More is coming. Definitely, insya Allah di tahun ini akan banyak rilisan-rilisan baru dari gue yang setipe sama Yeah. keliling gitu. Proses kreatif seorang Farel tuh kayak apa? Dari kan gue juga melihat bahwa lo nggak cuman membawakannya dengan gaya lo gitu ya, Yep. mau itu seksi, easy gitu kan, casual, swag. Swag. Tapi pun juga menulisnya membawakan personality lo dalam satu lagu ini juga dalam the whole of your songs gitu ya. Itu tuh gimana prosesnya? Me, I can say these days, I'm just gonna, gue dalam penulisan lagu tuh I'm being honest. Oke. Dari pemilihan kata, dari pemilihan topik, dari ceritanya pun gue I'm being honest. Kayak instead of making things up, gue biasanya memakai kayak kata-kata yang kontradiktif dari kata satu ke kata dua. Misalnya kayak Simatupang rasa California, kayak karena kalau gue nulis kayak ya misalnya gue bisa nulis gue merasakan the actual California, gue belum pernah gitu. Jadi ya tapi yang gue lewati Simatupang. Jadi ya I think I want to feel
the California and the Simatupang that is included in my everyday life gitu. Jadi gue proses penulisannya tuh cukup jujur aja sih. Ya of course kayak ya nulis, terus ya bikin video klip, terus all the production stuffs. Itu hal yang ya mungkin nggak perlu gue jelasin lagi, teman-teman juga udah tahu bahwa penulisan tuh when you're being honest akan sampai dan diterima oleh orang-orang yang honest juga terhadap selera musiknya mereka gitu. Gue bilangnya tuh kayak kalau lo ngerjain sesuatu dari hati pasti efeknya nggak bisa disangka-sangka sih. Betul, betul. Kayak Setuju. sangat-sangat luar biasa gitu. Yes. And you've been doing this career for the last like 10 years maybe? Udah ada 10 tahun belum Iya, sih? 10 Lo tahun. udah rilis lagu 2017. pertama. 17 Hampir, ya? hampir 10 Oke, tahun. Next year 10 tahun. Yes, tapi kalau misalnya mulai main musik yang kayak oke, I think kayak menentukan bahwa gue akan menjalani musik for the rest of my life ya 10 tahun. Karena 2016 Oh, ya? gue mulai bikin cover and it got the recognition yang lumayan bagus di social media. Terus jadi gue kayak oke, menjadi validasi buat gue untuk bikin musik. Gitu. Apakah menjadi seorang musisi selalu menjadi impian lo dari kecil atau sejak kapan waktu itu? Saya cita-citanya selalu ganti-ganti, tapi memang I'm privileged and I'm spoiled as a musician. Maksudnya spoilednya dalam artian gue dikelilingi oleh musik dari dulu, dari gue lahir. Kayak ya keluarga gue musisi semua, terus apa namanya ya radio juga nggak berhenti di play. Jadi rasanya memang ya mau gue lari kemanapun akan balik lagi ke musik. Cuma kalau cita-cita ya of course as a kid gue banyak cita-cita kayak dari yang fiktif kayak gue mau jadi Spider-Man. Really? Yes, terus kayak sampai yang kayak lumayan nyata tapi kayaknya susah ya. Gue jadi pengen jadi main bola itu. Jadi ya memang lumayan ganti-ganti tapi musik yang ternyata nggak pernah benar-benar gue tinggalin gitu. Well, yang pertama masih bisa dikejar. Spider-Man Spider-Man. bisa. Gue gak nyangka sih ke situ justru. Iya, tapi maksudnya kalau menjadi Spider-Man tuh lebih yang kayak ternyata instead of superpowers-nya mungkin kayak I wanna be the Peter Parker yang baik sama semua orang. Iya. Kayak And getting ya gitu-gitunya. Zendaya in real life. Oh. Zendaya is beautiful. Iya, but oke. Iya. Anyways. Tapi nih gue balik lagi juga ke lo yang suka menyatukan dua kata yang cukup kontradiktif. Yes. Termasuk juga asmara and swag. Those are two things that I don't think belong together. But Okay. this time, Oke. it's your ini momennya lo untuk kayak nunjukin kalau being somewhat romantic gitu ya, Yeah. juga bisa sambil swag, Swag. juga. Apa asmara and swag itu gimana? Oke, guys, by the way, Detikers, Asmara and Swag itu adalah is gonna be the title of my upcoming album. Really? Yeah. Yes. And apa namanya? Kenapa namanya Asmara and Swag? Karena satu, itu adalah dua kepribadian atau dua sifat terkuat dalam gue untuk musik gue. Dan mungkin sehari-hari pun gue juga kayak gitu, kayak I'm a very loving person, but at the same time I'm full of swag. Like Lo selalu ngomong di nada bass ya. nada iya, kayak Kita mau kemana hari ini? tapi I'm sort of loud sometimes. Kayak Okay. I'm sort of like gitu. Kadang cuman kayak most of the time gue kayak gitu. Kayak that's like two of the strongest traits in me. Asmara and swag. So it's gonna be very personal album ini. It's gonna be very personal and it's gonna be my first album kan. Sebelumnya gue Okay, rilis okay. EP dan singles aja. Dan Wow. ini jadi bakal lumayan jadi kayak this is gonna be Michael Jackson's Off the Wall. Wow, I cannot okay. wait to hear kind of I Can Help It and etc. Yeah. Asmara and Swag. Yes sir. Tahun ini tuh ya. Apa? Kita Tahun ini. tuntut. Tenang. Oh ya. Tahun ini. Oke. Berarti apa ingredientsnya atau apa yang bisa kita expect dari Asmara dan Swag sedikit aja, karena I Sedikit believe aja. udah rampung kan berarti. Iya. kan? Yang lo Tinggal cuma rilis. yang lo baru pertama kali kasih tahu di Detik Sore. Jadi bukan hal yang sebelumnya lo udah pernah kasih tahu. Biar privilege ya. Oke. Apa ya? I can't say nothing. Tapi kayak let the album speaks for itself. Tapi definitely you're gonna hear a lot of Asmara, which is Okay. lovey-dovey. More But sexy songs. Sexy tunes. on the sexy tone, you can get it from the swag one. Oh.
Oh, so there's gonna be like two sides, two parts. Two parts. Okay. Two parts in one album. Interesting, menarik. Yes. Since dia tadi udah bilang apa, it's gonna be like what off the wall from Michael Jackson, so it's gonna break the record. Hopefully ya. Kita Hopefully. doakan sama-sama ya. Yeah, amin, Yeah, yeah, amin. Iya. Thank Gue you. jadinya pengen bertanya, ini nggak ada hubungannya sebenarnya sama album dan Oke. juga lagu lo, tapi nggak apa-apa ya. Tanyakan. Karena because you said that you have like asmara side atau kayak very loving person dan juga romantic I believe. What is your dream date? Kalau cewek tuh ada kayak dream date gitu. Kalau ngedate tuh gue maunya kayak gini. Nah, what's your kind of dream date maybe? Okay, my dream date, I would go just staying at the house, Okay. watching movies, like a lot of movies, a lot of cookings, a lot of hugs, cuddles and stuff. Itu aja sih. Jadi kayak I don't really go kayak I'd go to malls, tapi ke mallsnya juga itu aja gitu kayak. Gue suka banget Pim by the way. Oh anak kayak dokter Kia ya. It's very Yes. Jaksel. Jaksel. Gue sebutin itu di lagu-lagu gue juga kayak I'm saying it bluntly bahwa kayak if I have to go to Pim, if I have to go to malls, I'd go to Pim only. Karena kayak that's like my favorite mall. Nah And silakan dikontrak ya Pim, dia mau banget jadi please, aku mau. BA-nya. Anyway, gue suka banget lagu di selatan Jakarta. Oh, It's very thank you. cool. Nah di sana Jakarta, I said it. That we can go to Pim for a movie or tuck Iya, into iya. sushi. Udah. Jadi kayak that's me saying that, okay, I love staying at the house. If I have to go outside, I'd go to Pim. Gitu. Interesting. Ada yang nanya, spill tempat nongkrong top 5 di Jaksel. Jangan nongkrong deh ngedate boleh gak? Ngedate Ya, ya? ngedate ya. Oke, ngedate. 1 Pim, 2 Pim, 3 Pim. Wah Satu iya Pim, sih, dua Pim, 5 tiga Pim. Apa namanya? Yes, of course 1 Pim. 2, I'd go to Blok M, tapi kalau lagi weekdays kayak Senin, Selasa gitu. Benar, weekdays dan di saat orang lagi Dan pada pagi-pagi kerja ya. ya. Iya. Yes, please. Karena kan itu privilege kita sebagai freelancer ya. Benar. Jadi kita bisa memilih waktu kita untuk nongkrong dan pacaran gitu. Exactly. Yang ketiga, I'd go to Sushi. Ragunan? Bukan. honestly Ragunan sounds great for A date? untuk ngedate karena kan aktivitasnya jalan kaki sama ngobrol doang kan. Terus kayak, Ngobrol jadi kayak sih, Ragunan benar. bener sih. Iya bener. Ngobrol sama kapibara ya. Ya, Bro. that'll be fun though. Ragunan Apalagi? bisa, terus ya I'd go to ini sih kayak drive around town aja kayak di apa namanya? Coffee shop. Enggak. Kayak nyetir apa kayak jalan-jalan di mobil kayak di jalanan lurusan Senayan gitu itu juga seru sih. Benar. Termasuk juga ini ya kayak go to songs and then making like carpool karaoke. Iya. Gitu. Exactly. Terus satu lagi ya last one paling Aquarium tahu. aquarium would work. Menarik tahu. Aquarium bisa. Ada aquarium apa ya yang menarik di Jakarta sini? Aquarium. Banyak sih aquarium di Bintaro Jakarta Aku Aquarium. belum pernah. Oh ya? ada di Bintaro tapi. Iya, bagus Ya. di situ. Menarik. Itu sih 5. Semoga bisa membantu ya. 5 date places dari Farah. Dari Farah. Betul sekali. Yes. Yoi. Tapi kalau boleh share satu lagi juga soal, lo kan sudah berjalan hampir 10 tahun nih. Yep. Kayak ya, and then there's gonna be an upcoming album, your first album. Oke. Apa refleksinya setelah 10 tahun ini, hampir 10 tahun ini menjadi seorang Farel Hilal dan apa yang lo pengen orang atau pendengar musik Indonesia itu tahu soal seorang Farel Hilal? Satu hal yang gue pengen orang tahu ya dari 10 tahun perjalanan musik gue. Kayaknya gue tuh ada momen-momen dimana harusnya gue berhenti. Tapi gue milih untuk tidak berhenti gitu. Gitu aja sih. And ini sedikit hot take, and I'm gonna say it again and again and again. I don't feel like, gue gak merasa ada orang yang gagal. Adanya orang yang berhenti. In very various ways. Berhenti untuk bikin lagu, atau berhenti berkembang, berhenti belajar. True. Any kind of berhenti. That's what makes you a gagal person. Gitu. So you gotta keep going. Whatever it is that you're doing, you gotta keep going. And please don't Love stop it. making music. Thanks. Please don't stop. Terima Don't kasih. stop till you get enough. Anyway, terima kasih banyak Farel Thank Hilal you udah so mau much. ngobrol sini. Kapan kita expected date-nya for your album?
I can say yet. No, oke. Yes, But because this I'm still year. keeping it, but this year. Oke. This year. Yes. Oke. Ditunggu Alright. aja karena ya tahun ini juga udah gak lama lagi bakal kelar ya. Iya sih benar. Iya, udah, cepet ya. Udah, Oh, udah berakhir. aku juga berarti harus buru-buru menyusun album. Ah, Tapi iya, lagu gitu. udah kelar semua. Lagu udah kelar semua, tapi memang release date-nya yang lagi aku tentukan. Alright then. Kita looking tagih forward. bersama-sama nanti. Oke. Kita hadirkan lagi nanti kalau udah full albumnya juga hadir Iya, ya. betul. Thank you so much anyway sudah mampir juga ke Detik Sore. Terima kasih. Terima Thank kasih you. Farel. Terima kasih banyak. Dan juga ada satu tugas tambahan buat lo untuk nutup acara ini. Oke, gimana? Uh. Gimana? Lo Gimana? harus Teach break dance di sini. Bukan ya? Jadi nambah SOW-nya nambah Kak. Asli. Kita punya tagline. Kalau misalnya Ya. kita bilang detik sore, lo boleh jawab dengan bilang nggak cuma hore-hore, sesuai mungkin. Seswag mungkin ya. Let's go. So that's it Detik Sore untuk hari ini Detikers. Thank you buat kamu yang juga sudah nonton. Kita masih akan kembali lagi Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Eiza-nya pamit. Edward Murangkir dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di detik sore. Gak cuma hore-hore. Hey, go. Bye. Ciao.